Pria itu mengambil sepiring makanan anjing dari tanah. Ini adalah piring buah yang digunakan Duong Tai Tong. Sekarang biarkan anjing itu makan. Tuan bermata satu itu melihatnya. Dia pikir, pria itu tertarik pada anjing. Agar tidak terlihat orang lain, pria gendut itu berpura-pura mengelus kepala anjing itu. Pemiliknya pun sengaja ingin memamerkan bahwa anjingnya sangat penurut. Setelah mengatakan itu, dia memotong bakso untuk anjingnya. Pria gendut itu berpura-pura menggoda anjing itu, lalu meminta pemiliknya untuk menjual anjing itu kepadanya. Bos bahkan tidak memikirkannya, menepuk pundaknya untuk mengatakan, itu tidak mungkin. Pria gemuk itu mengambil beberapa koin. Biarkan bos berpikir lagi. Tetapi pemilik mengatakan, koin ini bahkan tidak cukup untuk membeli makanan anjing. Pria gemuk segera mengerti apa yang dia maksud. Dia mengambil koin lain dan mengatakan bahwa harganya bisa dinegosiasikan. Bos yang melihatnya sangat gigih langsung menegaskan bahwa dia telah memelihara anjing ini seolah-olah anaknya sendiri. Dikatakan bahwa dia adalah anak kandungnya. 2 koin sama sekali tidak cukup. Pria gendut itu menaikkan harganya menjadi 5 yuan. Saya hanya berjualan siomay. Jadi gaji saya tidak seberapa. Dia buru-buru menggosok tangannya, lalu mengambil koin, sehingga dia bisa menutup kesepakatan. Pria gendut itu dengan senang hati mengambil anjing itu. Kemudian menunjuk ke tanah dan berkata, saya akan mengambil piring makanan anjing itu. Di luar dugaan, pemilik tiba-tiba mengubah wajahnya setelah mendengar hal tersebut. Ternyata pemilik sengaja membawa harta ini untuk menaruh makanan anjing di depan pintu. Dia memiliki ini untuk menjual banyak anjing. Baru pada saat itulah pria gendut itu menyadari bahwa dia telah ditipu. Ketika bos melihatnya, dia dengan tidak sabar mendorongnya pergi. Pada titik ini, Pan Gia sedang melambaikan kipasnya. Bos di sini palsu. Saat dia sedang terburu-buru, Pan Gia perlahan duduk. Ini palsu. Ini tiruan terbaik dari tungku merah dinasti Tang di dinasti Qing. Bos mengira dia di sini untuk mengacaukan segalanya. Jadi dia melangkah ke bangku cadangan. Ancam dia untuk mengurus urusannya sendiri. Pan Gia menunjukkan bahwa piring itu palsu. Maka anjing masa depannya tidak akan dijual. Pria gendut juga sengaja membuat gaduh. Apakah piring ini palsu? Penonton semakin banyak. Bos juga berangsur-angsur menjadi tikus. Pan Gia ini dengan murah hati mengeluarkan uang kertas. Dia berkata bahwa dia akan menghancurkan yang palsu ini. Jangan sampai lebih banyak orang yang tertipu. Bos masih tidak yakin apakah itu asli atau palsu. Jadi dia menyeka piring luar dan dalam dengan kain lap. Kemudian memegangnya di tangan dan melihatnya berulang kali. Pan Gia mulai berkata lagi. Jangan dilihat kalau tidak mau. Saya akan mengambil uangnya. Pemilik segera mengambil tagihan. Dia mengirim piring itu ke Pan Gia dan memintanya untuk memecahkannya. Pan Gia menerima piring itu tanpa perubahan di wajahnya. Lalu segera keluar. Melihatnya mengangkat piring di udara. Semua orang memejamkan mata karena tegang. Piring itu jatuh ke tanah dengan suara teredam. Piring itu tetap utuh pada akhirnya. Para penonton tercengang. Tetapi Pan Gia tidak peduli tentang itu. Saya bilang itu palsu. Masih sangat padat. Pria gendut itu dengan cepat mengambil piring dan mengikuti Pan Gia. Pemilik memegang tagihan. Melihat ke kiri dan ke kanan. Terlihat bingung. Pria gendut itu pulang dan mencuci piring. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Ini adalah hewan peliharaan Duong Gias. Pan Gia juga memujinya. Bahwa kali ini matanya tidak buruk. Pria gendut itu juga menyalahkan Pan Gia karena emosional. Jika itu rusak, itu akan menjadi kerugian besar. Tiba-tiba, Pan Gia menertawakannya. Karena tahun-tahun sekolah itu tidak baik. Saya tidak menjatuhkannya. Saya hanya mengambilnya. Tidak merusaknya. Tampaknya pengetahuan tentang toko barang antik ini sangat dalam. Yang mulia guru turun gunung tanpa meminta sedekah. Tapi ketika melihat stand pot, dia segera memegang pot yang terbuat dari lumpur dan melihatnya lama sekali. Kemudian remas saja dengan keras. Yang membuat gadis penjual pot itu sangat khawatir. Hancur sudah. Gadis yang tertekan itu meletakkan pot di atas meja. Dan berbicara secara khusus kepadanya. Pot batangan lumpur tidak dapat dijepit dan dipatahkan. Tanpa diduga, biksu itu hanya mendengarkan. Tidak hanya tidak meminta maaf. Tetapi juga berjongkok untuk meraih pot lain. Gadis itu takut dia akan mencubit pot lagi. Jadi dia segera menghentikannya. Kemudian dengan lembut memegang pot di depannya dengan kedua tangan. Biksu itu mengambil kendi itu dan memujinya untuk waktu yang lama. Akhirnya, saat gadis itu tidak memperhatikan, dia menyelinap. Gadis itu melihatnya memecahkan pot lain dan sangat ingin menangis. Tetapi biksu itu masih siap untuk memulai dengan pot lain.
Ini adalah pot berbentuk melon. Pada saat kritis, Pan Gia meraih tangannya yang bersalah. Gadis itu meraih lengan bajunya. Menangis seperti hujan. Anda harus membayar saya. Anda harus membayar saya. Anda harus membayar saya. Kerumunan penonton memarahinya sekali. Biksu itu turun gunung untuk pertama kalinya. Dan banyak orang ketakutan. Pada titik ini, Pan Gia berinisiatif untuk menarik beberapa koin. Ini untuk membayar gadis itu. Jadi biarkan dia pergi. Pan Gia juga memberitahu gadis itu. Di dasar pot, ukirlah nama bisnis Anda sendiri. Lalu membakarnya dan mengirimkannya. Biksu itu melihat bahwa masalahnya sudah selesai. Setelah memberi hormat kepada Pan Gia dan kemudian pergi, Pan Gia buru-buru menginstruksikan istrinya untuk diam-diam mengikuti biksu itu. Cari tahu dari kuil mana dia berasal. Bantu tidak mengerti obat apa yang dijual Pan Gia di labu itu. Sampai gadis itu duduk untuk mengantarkan barang. Pot tanah liat itu dibuat oleh paman. Pan Gia dengan bersemangat menghadiahinya dengan koin. Ketel ini sudah sangat usang. Setelah dicubit, biksu kecil itu terlihat anggun bukan? Baru pada saat itulah pria gendut itu mengerti. Ternyata Yang Mulia Tie adalah seorang ahli pembuat pot. Pan Gia menemukan kepala biara. Dia ingin meminta Yang Mulia Tie keluar dari gunung untuk membantu Pan Gia membuat pot. Tanpa diduga, kepala biara menolak bahkan tanpa memikirkannya. Dipastikan bahwa tidak ada orang seperti itu di kuil. Pan Gia pulang ke rumah dengan depresi. Kepala biara juga tampak murung. Dia bersembunyi sendirian dan minum teh. Tetapi begitu mengambil poci teh, dia merasa ada yang tidak beres. Jadi dia membuka tutupnya dan melihat ke dalam lagi. Dia akhirnya meraih dan menyentuhnya. Kepala biara segera memanggil semua biksu di kuil. Siapa di antara kalian yang mengambil potku? Guru, pot apa itu? Ini pot dari 2 daun 10 tahun yang lalu. Pot itu telah mengikuti saya selama setengah hidup saya. Semua orang bingung. Vas itu tidak ada di tanganku. Tanpa diduga, kepala biara tiba-tiba menghancurkan poci teh tersebut. Ternyata itu adalah pot harta karun dari dinasti Ming. Ada tanda anti pemalsuan yang ditinggalkan oleh pabrikan di dinding bagian dalam. Tapi sekarang penanda itu hilang. Sepertinya seseorang menjatuhkan pot. Kepala biara akan menghukum setiap orang jika tidak ada yang mengakuinya. Pada akhirnya, orang tidak tahan lagi. Anak laki-laki kecil itu berlutut dan memohon pengampunan. Jadi Anda tidak sengaja menjatuhkan pot saat membersihkan. Apakah Anda takut biksu akan menyalahkan Anda? Kemudian Anda diam-diam membuat yang palsu dan mengembalikannya. Ketua melihat vas-vas terkenal yang dia tiru dengan sangat jelas. Tiba-tiba dia sangat marah. Dia memejamkan mata dan menjatuhkan pot di tangannya. Anak laki-laki itu tidak tahu apa kesalahannya. Tapi sejak saat itu, dia hanya bisa menonton saat orang lain makan. Dia hanya bisa berlutut ketika orang lain beristirahat. Tampaknya arahnya penuh kasih dan kebencian. Saya tidak tahu apa rahasianya dalam hal ini.